Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada saat ini disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahlil dan tahmid sejak semalam telah kita lantunkan. Kita bertakbir kepada Allah untuk membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa tidak ada yang lebih besar di muka bumi ini. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahimnya, atas kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sholat tarawih. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Sekaligus kita bertahlil, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak ditakuti dan dikagumi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Fitri pada tahun 1041 Hijriah tahun ini merupakan bagian daripada sejarah yang dicatat dan tidak boleh kita lupakan. Suasana haru, suasana bahagia, suasana gembira menyatu dalam satu tempat di hati kita masing-masing. Kita berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita telah bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kenapa kita berbahagia? Karena kita telah berhasil melaksanakan puasa selama 1 bulan. Baik itu yang puasanya 29 setengah ataupun 30, semuanya mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sikap syukur kita ini, walaupun ada di antara kita puasanya 29 setengah, Allah masih berkenan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, sehingga mendapati puasa yang sempurna. Kalau memang 29 kata pemerintah, kita ikuti 29. Kalau pemerintah mengatakan 30, kita ikuti 30. Dan semoga kalau ada kesalahan, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sekaligus kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena ternyata kalau kita lihat kiri dan kanan kita, ternyata ada wajah-wajah yang dulunya terlihat begitu jelas. Ternyata hari ini sudah tidak ada. Dia adalah kakek kita. Dia adalah orang tua kita. Dia adalah tetangga kita yang begitu sayang terhadap kita. Ternyata Idul Fitri pada tahun ini kita tidak bersamanya lagi. Karenanya, kalau kita masih ingat akan kebaikan mereka, kalau kita ingat wajah mereka pada hari ini, tidak ada kata lain kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami. Ampuni dosa kakek-kakek kami. Ampuni dosa nenek-nenek kami. Ampuni dosa orang-orang tua kami di tempat ini. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Kita juga lantunkan doa yang panjang buat mereka. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Warhamhu. Ya Allah, kasih sayangi dia ya Allah. Wa akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakan tempatnya saat ini yaitu kuburan. Wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, luaskan kuburannya. Wa ghasilhu bil ma'i thalji wal barq. Ya Allah, mandikan dia dengan air hujan yang dia senangi ketika di dunia. Wa abdil hudaran khairan min darihi. Ya Allah, ganti rumahnya ya Allah, ganti kampungnya dengan kampung yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi. Ganti keluarganya ya Allah dengan keluarga yang baik. Wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, beri dia pasangan dengan pasangan yang terbaik. Itulah yang kita mintakan kepada Allah. Alhamdulillah, selama 1 bulan full 5 kali sehari semalam, doa ini bagi anak-anak soleh tidak akan pernah terlepas. Karena anak-anak soleh akan senantiasa ingat kepada orang tuanya. Subuh dia berdoa, maghrib dia berdoa, asar dia berdoa, duhur dia berdoa, di tengah malam dia berdoa. Karenanya, kalau kita memiliki anak soleh, maka berbahagia sekali kita. Karena orang tua di kuburan sana, maka dia akan mendapatkan dari doa-doa anaknya yang soleh. Inilah yang membuat hari ini kita bersedih, karena kemudian kita tidak melihat lagi wajah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesedihan kita berikutnya, karena ternyata Ramadan 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19, di mana kebebasan kita berbuka puasa, kebebasan kita bersilaturahim, kebebasan kita sholat tarawih, bahkan kebebasan kita sholat 5 waktu terbatas oleh protap-protap yang memang diatur oleh Menteri Kesehatan, disetujui oleh para ulama kita. Karenanya inilah kemudian yang membuat kita sedih. Termasuk pada hari ini, kalau ada saudara kita tidak ada datang ke rumah kita, tolong dimaklumi dan tolong dimaafkan. Kalau kue lebaran kita tidak habis pada tahun ini, tolong dimaklumi dan tolong dimaafkan. Kalau ada saudara kita dari Kampung Baru, dari Ici, dari Pantelangau ternyata tidak datang pada tahun ini, tolong dimaafkan. Harus demikian. Termasuk pada hari ini, kalau ada di antara Anda kepingin salaman dengan Ustaz, dan Ustaz mengatakan maaf, tidak boleh bersentuhan, bukan berarti Anda lahir muhrim. Tapi itulah protes sebagai bentuk ikhtiar kita hari ini. Termasuk hari ini kenapa kita semuanya pakai cadar. Laki-laki juga pakai cadar, padahal biasanya perempuan hanya pakai cadar. Tolong dimaklumi. Gempar 200 negara. Tidak pilih-pilih mau negara kafir ataupun negara muslim, semuanya diserang oleh COVID-19. Masya Allah, Masya Allah. Virusnya kecil. Saking kecilnya Pak, sampai hari ini tidak ada alat yang bisa mendeteksinya di bandara. Andai kata ada alat yang ada di Amerika bisa mendeteksi di bandara atau di pelabuhan, maka virus tidak bisa masuk ke Amerika. Kecil sekali.
Alatnya hanya satu yang bisa mendeteksi, namanya swab. Itu pun menunggu 4 hari baru ketahuan ini virusnya. Masya Allah. Kata kayak doting, coba nama loko-loko cede ubang kumina nasa video, sama kayak Masya Allah. Tidak kelihatan. Kecil sekali. Menandakan bahwa hari ini tidak ada orang jago. Hari ini tidak ada negara hebat. Hari ini tidak ada negara dikuasa. Semuanya tunduk kepada makhluk Allah yang sangat kecil, namanya virus corona. La haula wala quwata illa billah. Apa sih maknanya daripada Islam? Bagi orang-orang beriman, satu kata, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang beriman tidak perlu sedih. Orang-orang tidak perlu takut kalau memang ada iman di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang punya iman sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang virus corona ini. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, berarti virus corona sudah diizinkan oleh Allah? Ya. Corona datang karena izin Allah. Corona terus menjalar karena izin Allah. Dan corona akan berhenti juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terkena corona juga sudah tercatat dan sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang beriman wala tahin wala tahzan, tidak perlu kemudian khawatir. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan corona? Untuk apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa bikulli syai'in alim." Untuk orang-orang yang beriman, Allah akan berikan petunjuk di dalam dadanya. Ada petunjuk yang akan diberikan kepada orang-orang beriman. Ada jalan yang akan diberikan oleh orang beriman. Dan ternyata Masya Allah, luar biasa sekali hikmahnya. Khatib adalah seorang ustaz yang ketika Ramadan keliling ceramah di sana-sana, keliling sampai tidak sempat pulang ke rumah. Ternyata Ramadan ini terasa sekali nikmatnya. Saya bisa tarawih dengan anak saya, sehingga saya tahu kalau anak saya itu sholat seperti itu modelnya. Lebih cepat daripada pantau. Apa dibaca nak? Kau cepat betul. Nah, sudah ya, paham. Kuliah juga dia wudu sama kayak ayat wudu, kepalanya sama kakinya. Ya Allah Rabbi, anaknya ustaz itu. Kira-kira bagaimana kalau bukan anaknya ustaz? Maka ada hikmah yang luar biasa. 2 bulan saya tinggal di rumah, memperhatikan bagaimana kasihan kesibukannya seorang wanita. Ya Allah, ya Rabbi. Saya coba mengepel, ternyata sakit pinggang saya. Saya coba menyuci, sakit, kemudian lutut saya. Masya Allah. Sementara perempuan itu betulnya dikerja setiap hari. Ya, habis anaknya lagi disusuin, bapaknya lagi dekat-dekat. Allah, Rabbi. Masya Allah. Sudah sebegitu loh. Kita masih terkadang tidak menghargai wanita. Padahal Rasulullah mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara engkau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam hal ini adalah orang yang terkait terhadap istri-istrinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Virus corona insya Allah akan mendatangkan petunjuk kepada hatinya orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada kesedihan dan tidak ada ketidakpuasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi di ayat yang lain, ma asaba min musibah, baik itu yang terjadi di bumi maupun di bumi Amerika ataupun di bumi Gresik, wala fi anfusikum, begitu pun terhadap dirimu sendiri, illa. Sampai hari ini yang namanya Menteri Pendidikan ketika ditanya kapan anak-anak sekolah, tidak berani ngomong. Sampai hari ini Menteri Kesehatan ketika ditanya kapan
Kapan ini berhenti COVID-19? Tidak berani ngomong. Kenapa? Tidak bisa diperkirakan berapa bulan lagi di Indonesia. Sehingga kemudian kita harus siap-siap. Kalau seandainya nanti suplai beras dari Sulawesi tidak datang lagi ke Balikpapan, dari Jawa tidak datang lagi ke Balikpapan, kira-kira orang Balikpapan dalam Penajam makan apa? Oh, orang Penajam masih ada beras Bagulu. Kalau bisa. Karenanya, kalau ada tanah di sekitar rumah, tanami ubi, singkong, banyak sapi Pak Ustaz. Urusan kedua, tanami dulu. Urusan kedua, tanami dulu. Ya. Karena bisa jadi ubi singkong yang kita tanam, Allah nanti datangkan yang lebih baik, berbuah singkong kita, pergi juga coronanya, makan singkong juga, kita makan beras juga. Tidak ada masalah. Belum berbuah Pak Ustaz sudah dimakan sapi, hitung-hitung sedekah sama sapinya sehari. Tidak. Dunia adabil akbar, sebelum datangnya azab yang besar. Untuk apa Allah mendatangkan itu? La'allahum yarji'un, agar engkau itu kembali kepada Allah. Datang corona, belum juga mau kembali kepada Allah. Tunggu aja, mungkin datang nanti koronus atau apa namanya. Jadi momentum corona ini adalah momentum untuk saat saja kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak betul dosaku ya Allah. Ibuku telah melahirkanku ya Allah. Dia mengandungku selama 9 bulan. Ketika dia melahirkan bersimpah darah, di waktu kecil dia suapin aku. Ketika aku mulai berjalan, dia tenteng aku. Ketika aku jatuh, ibuku mengatakan, nak, berdiri nak, terus nak, engkau laki-laki nak, engkau harus berjalan nak. Bangun lagi, jatuh lagi. Apa kata ibu? Nak, jangan putus asa nak, terus nak, jalan nak. Tidak cukup sampai di situ. Ketika sampai umur 6 tahun, diberikan kita baju baru, sepatu baru, nak, sekolah yang ada. Kalau kamu akan jadi camat, kalau kamu akan jadi Pak Lurah, kalau kamu jadi Pak RT, ya, sekolah. Begitu kita punya sekolah, Allah Rabbi, apa sikap kita sama ibu kita? Apa sikap kita sama orang tua kita? Astagfirullahaladzim. Kita istighfar kepada Allah. Jangan-jangan ada dosa kita kepada orang tua kita. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, banyaknya nikmat-Mu ya Allah. Dari langit ada, dari laut ada, dari bumi ada semua ya Allah. Tapi kenapa saya betul-betul bersujud kepadamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa yang namanya sholat itu berat betul? Pintarnya aku bahasa Inggris, pintarnya aku membaca, tapi kenapa aku tidak bisa baca Quran? Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. La'allahum yarji'un. Karena memang Allah mendatangkan namanya virus itu atau musibah itu agar kemudian kita kembali kepada Allah. Nah, untuk introspeksi kita, ada kemudian kita tersadar dengan fenomena itu. Bilangnya orang Jakarta, ini namanya fenomena akhir zaman. Nasengit pamatoy, matoa ni nasalimo. Bardi na natin na meta kiamot. Karena yang budak-budak cepat cari jodoh. Habis lebaran kita di Kamasal. Cepat cari jodoh. Jangan-jangan sudah mau kiamat ini. Anda belum menikah padahal banyak perempuan. Cepat cari jodoh. Dan apa Ustaz? Kurang kencang doanya. Sudah kencang Ustaz. Kurang banyak papendrenya. Karena harus 2 syaratnya memang ternyata sekarang. Doa dan papendre. Uang naik bilangnya Ustaz dasar. Ya. Kencang doanya, kencang kerjanya. Cari uang naik. Berdoa kepada Allah. Ya Allah. Sudah di umur ya Allah. Umur 27 tahun ya Allah. Mau kiamat lagi katanya Allah. Sementara belum punya jodoh ya Allah. Kapan kita melengke-lengke kepada Allah? Kalau memang kita butuh kepada Allah, jangan andalkan sekolah kita, jangan andalkan kepintaran kita, karena ternyata banyak punya sekolah tidak punya jodoh, dan ada orang tidak sekolah ternyata jodohnya banyak.
Masya Allah. Allah semuanya Allah, 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 Allah. Pokoknya kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, kata Allah. Semoga dengan musibah itu engkau kembali kepada Allah, engkau kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita nikmatnya puasa. Allah telah memberikan kepada kita nikmatnya sholat berjamaah. Allah telah memberikan kepada kita nikmatnya sholat tarawih. Allah sudah memberikan kita nikmatnya baca Quran. Maka satu hal yang kita minta sampai 11 bulan kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan, apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, saya sudah merasakan enaknya puasa ya Allah. Saya juga sudah merasakan enaknya sholat tarawih ya Allah. Saya juga sudah merasakan nikmatnya baca Quran ya Allah. La tuzigh qulubana. Jangan lagi kau ambil ya Allah nikmat tersebut ya Allah. Ba'da idh hadaitana. Setelah kau memberikan dalam dada saya. Memang ada Pak Ustaz yang sudah diberikan nikmat tersebut, ada. Kadangnya ada namanya mantan Ustaz. Siapa itu yang lewat? Oh, mantan Ustaz itu. Dulu Ustaz waktu kecil. Kenapa begitu? Ada nih jadi Ustaz. Kamu masih kena lupa itu nih. Masya Allah. Ini yang kita takutkan sesungguhnya. Kita sudah pernah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat mahal di bulan Ramadan ini. Mahal Pak, mahal. Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa ke masjid. Ada. Saya Pak 2 bulan menangis. Nggak boleh ke masjid. Tapi ada hiburannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah terbiasa ke masjid, tapi kemudian tidak bisa, apakah karena dia uzur atau dia sakit, maka pahalanya sama. Oh, alhamdulillah. Itulah enaknya punya akidah. Tapi kalau nggak pernah ke masjid, tiba-tiba sakit, tiba-tiba benar Anda kan juga masih apa yang malaikat? Mak beleko. Waktu mau bagalaga ada udah ke masjid, mak beleko. Karenanya, selagi kita belum terhalangi untuk ke masjid, selagi belum terhalangi untuk mengajilah, baca ke masjidlah. Karena ada saatnya nanti Anda akan dilarang ke masjid. Ada saatnya. Kapan itu Ustaz? Dikasih aja satu penyakit. Namanya apa? Stroke. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada yang dorong, ada kereta. Yang menjadi masalah kalau tidak ada yang dorong. Masya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Minta kepada Allah, jangan lagi diambil nikmat iman yang telah diberikan kepada kita. Karena Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usikum iya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatina wa jami'il a'malina fi syahri Ramadan. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah kami, amal salat kami, amal puasa kami, amal ruku sujud kami, amal baca Quran kami, sedekah kami, dan segala amal-amal kebaikan kami di bulan Ramadan. Rabbana ghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah,
dosa ayah dan ibuku ya Allah, dosa kakek dan nenekku ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Karuniakan orang-orang yang bertakwa. Allahumma la taj'al Ramadana akhiratan lana. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Allahumma la taj'al Ramadan akhiratan lana. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan tahun berikutnya ya Allah. Pertemukanlah kami kembali ya Allah. Karena kami tahu tarawih kami tidak sempurna, puasa kami juga tidak sempurna. 29,5 ya Allah. Kembali kami dengan Ramadan ya Allah tahun berikutnya ya Allah. Taj'alna Ramadan akhiratan. Jangan ya Allah, jangan kau jadikan ini Ramadan ya Allah sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Karena masih terlalu banyak dosa-dosa yang belum kami sempat istighfarkan pada bulan Ramadan kemarin. Masih banyak harta yang belum sempat tersedekahkan pada bulan Ramadan kemarin. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan ya Allah, jangan kau ambil nikmatnya baca Quran ya Allah yang telah kami rasakan pada bulan Ramadan. Jangan kau ambil ya Allah nikmatnya sujud di malam hari yang telah kau berikan kepada hamba ya Allah pada bulan Ramadan. Jangan kau ambil ya Allah nikmatnya sholat berjamaah ya Allah. Jangan kau haramkan hamba-Mu ya Allah untuk bersujud di masjid, untuk sampai kaki kami di Masjidil Haram di Madinah atau di Makkah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami menunaikan ibadah haji. Sampaikan langkah-langkah kami semuanya ya Allah, agar pun kami bisa bersimpu di Raudah, bersimpu di Multazam, menikmati indahnya memandang Ka'bah ya Allah. Karena kami mohon ya Allah kepadamu ya Razzaq, Engkau yang memiliki rezeki, Engkau yang memberikan rezeki, karuniakan ya Allah rezeki kepada kami semuanya. Virus-virus yang berbahaya dan segala penyakit-penyakit yang kemudian membahayakan. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah dari virus corona. Kami berlindung denganmu dari virus-virus makhluk yang jahat ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.